Sekitar pukul 1 dini hari, Benny pun menginjakan kaki di Sumenep di rumah mertua yang terlihat sepi. Benny mengatur strategi, mencari cara menyelinap masuk rumah tanpa diketahui. Kemudian akhirnya ia mendapat inspirasi. Benny pun mulai beraksi. Jelas misinya menyeret istri serta ketiga anaknya ke Surabaya. Sebisanya Benny menghindari keluarga Dina. Benny melangkah tenang menuju halaman belakang. Agar tidak kepergok, Benny ambil jalan memanjat tembok. Selanjutnya, ia bersembunyi menunggu pintu belakang rumah dibuka. Benny menunggu berjam-jam sampai pintu belakang dibuka. Ia hafal benar kebiasaan penghuni rumah mertua, yakni membuka kunci pintu belakang bila fajar menjelang. Begitu dibukanya kunci pintu, tanpa buang waktu, Benny menyelinap masuk tanpa ragu. Ternyata Dina yang membuka kunci pintu belakang sebab Dina mengantar anaknya ke kamar mandi belakang. Sayang. Dari balik pintu kamar Dina, Benny sudah menunggu. Sebilah pisau telanjang di tangannya, siap menjemput mangsanya. Diam. Maka pecahlah aksi Raja Pati. Benny Soekarno kalah tak terkendali. Mama. Satu korban lagi, Suairia sang ibu mertua ditikam Benny. Kurang ajar! Bapak mertuanya yang ikut campur, segera saja kepayahan digempur. Hengki, sang keponakan yang masih remaja SMA, tak lantas bikin Benny meredakan murkanya. Dengan sisa tenaga ketika korban minta pertolongan warga. Namun sesampainya di teras, mereka jatuh lemas, ambruk meringkuk. Tolong, Dina. Tolong, Dina. Tolong. Astagfirullah, Bu. Ibu. Siapa pelakunya, Bu? Jawab, Bu. Ibu. Benny pelakunya. Hubungi polisi. Halo polisi. Di sini ada kejadian, Pak. Bu.
Rumah Abdurrahman mendadak penuh keramaian. Warga Kelurahan Bangselok, Sumeneb, Madura dibuat gempar oleh kabar malapetaka. 3 nyawa Abdurrahman, istrinya Suhairia, dan anak perempuan mereka Dina ditemukan bersimbah darah sudah tak bernyawa. Nama Beni Soekarno yang disebut sebagai pelakunya langsung dikenali warga. Yakin Beni masih di sekitar lokasi peristiwa, warga pun beramai-ramai memburunya. Seorang korban berhasil selamat, yakni cucu Abdurrahman Suhairia bernama Hengki Turnando Viryono alias Nando dengan luka tusuk di dada. Selama masih menjalani perawatan, Nando yang masih siswa SMA dijaga pihak kepolisian. Sementara ketiga jenazah Abdurrahman Suhairia dan Saradina dimakamkan berdampingan di pemakaman umum Kelurahan Bangselok, Sumeneb, Madura. Setelah 12 jam memburu tersangka, posisi Beni Soekarno akhirnya terungkap juga oleh warga. Menurut laporan saksi mata, Beni bersembunyi di plafon lantai 2 sebuah rumah milik tetangga, masih di lingkungan lokasi peristiwa. Secara tidak sengaja, ia melihat Beni turun dari plafon ke dapur untuk mengambil air minum selepas senja. Beni kausan rupanya. Lantas saja aparat Polres Sumeneb yang tiba berikus sekaligus mengamankannya. Beni Soekarno pun ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan utamanya pembunuhan berencana. Hengki Turnando Viryono menjadi saksi hidup perihal kekejian aksi sang paman ibarat kurir pengantar maut. Ketika korban satu persatu dihabisi oleh Beni tanpa ragu apalagi surut. Saya tidur, setelah saya buka mata, dia lewat di depan saya. Di depan saya, dia lari ke kamar tengah, lalu baju pukul ada di bawah. Siapa di bawah? Bambang. Bambang lama nggak? Ya cuma nangkis. Nangkis ya? Bambang ditusuk berapa kali nggak? Ya nggak tahu, cuma nyatnya ditusuk. Oh, kalau Nando sempat ditusuk juga? Ya. Oh, jadi gimana tuh habis musuh Bambang, Nando diapain? Saya bilang membuang ditusuk. Nusuknya gimana? Begini. Ini ya? Ya. Sementara pihak keluarga mengungkapkan satu lagi persoalan, bahwa perbuatan dan ancaman pembunuhan dari tersangka sejatinya jauh hari telah dilaporkan. Namun polisi tidak menuntaskan penyelidikan dengan alasan tidak dapat dilakukan pemberkasan karena Beni selalu mangkir dari pemanggilan. Pihak keluarga sungguh menyayangkan bila mana laporan kekerasan dalam rumah tangga itu diteruskan, diyakini bisa mencegah aksi pembantaian. Puncaknya, 7 Juni 2016 duduk di kursi terdakwa, Beni, pria asal Tanah Merah Bangkalan, Madura, mendengarkan amar putusan Majelis Pengadilan Negeri Sumeneb, Madura. Hakim Ketua Erlandi Triyoko yang membacakan putusan menyatakan Beni terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sehingga menjatuhkan hukuman pidana mati. Setelah palu hakim diketukkan, lewat kuasa hukumnya, Beni memintakan banding diajukan. Upaya untuk meringankan hukuman terdakwa ditempuh melalui proses panjang hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung jalannya. Akhirnya, Majelis Hakim Agung meringankan hukuman terdakwa dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup di penjara.